Bapak Mama, saudara-saudari, saya membuka akun TikTok dan saya menonton suatu video dari Bapak Mahfud MD. Mahfud MD itu menteri yang sekarang ini dia adalah menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Dan Bapak Mahfud MD ini, jadi MD itu Mahmudi, itu nama kandung daripada dari Bapak Menteri kita, Bapak Mahfud. Dan beliau ini sekarang lagi viral karena pernyataan-pernyataan, karena ketegasan beliau ketika beliau itu berani untuk membongkar segala sesuatu yang buruk di negeri ini. Dari kasus Sambo, kasus perpajakan, korupsi sekitar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Dan yang lebih fenomenal itu ketika dia berhadapan langsung, muka dengan muka, face to face, bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 3 yang adalah Komisi Hukum. Dia tidak pernah takut sedikit pun menghadapi mereka yang mencecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus yang tadi saya beritakan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, Bapak Mahfud ini bilang bahwa dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah menduga bahwa dia akan menjadi seorang pejabat. Ya, karena dia adalah seorang dari Madura, Pulau Madura di Jawa Timur. Dia dari Madura, dia dari keluarga sederhana, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapat kedudukan sebagai pejabat. Dan karena itu, dia bersyukur bahwa ada satu pihak yang memunculkan dia ke permukaan. Artinya bahwa dia itu orang yang tidak dikenal, nobody. Dia seorang yang tidak dikenal, nobody. Tetapi dia diangkat atau dimunculkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Jadi waktu itu Gus Dur itu memilih Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Nah, Mahfud MD ini dia merasa bahwa ini bukan background saya. Ini bukan kepakaran saya. Ini bukan kepakaran saya, ini bukan bidang saya sebagai seorang Menteri Pertahanan. Saya bukan polisi, saya bukan tentara. Saya tidak pernah punya latar belakang tentang hal-hal yang bersifat bela negara. Itu saya tidak ada background latar belakang. Tetapi Gus Dur menyatakan bahwa saya tunjuk kau sebagai Menteri Pertahanan. Lalu Mahfud MD bertanya balik, jangan sampai maksud Gus Dur adalah pertanahan. Bukan pertahanan, tapi pertanahan. Tanah, urus tanah, bukan urus keamanan negara. Gus Dur bilang, tidak, saya tunjuk kau sebagai Menteri Pertahanan. Lalu Mahfud bilang, saya tidak mampu. Dan Gus Dur bilang begini, saya tidak mampu jadi presiden, saya dapat pilih jadi presiden. Masa kau, saya yang buta saja bisa jadi presiden. Masa kau yang matamu terang dan kau yang seperti ini tidak bisa jadi Menteri Pertahanan. Oleh karena dipaksa dan diminta oleh Gus Dur, maka Mahfud MD maulah jadi Menteri Pertahanan. Itu menjadi suatu cerita. Dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Dia merasa bahwa dia sangat berjasa. Gus Dur sangat berjasa pada dirinya. Karena dia seorang yang tidak tahu apa-apa dari Madura dimunculkan untuk menjadi pejabat. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada malam ini di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, doa syukur Daud.
doa syukur Daud. Dan di dalam doa syukur ini Daud menyatakan kepada Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi Daud ini orang yang tahu diri. Ya, dia bukan orang yang sombong diri, dia bukan seorang yang jumawa, yang menganggap dirinya besar. Dia tahu dari mana realitasnya. Dia tahu dari mana keadaannya. Dia tahu bahwa dia bukan orang besar. Dia bukan keturunan bangsawan. Dan mungkin di dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah dinyatakan bahwa keluarga dari Isai yang anaknya ini, Daud ini, akan jadi raja. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus sudah ada nubuatan bahwa dia akan jadi Mesias dan Raja, itu dari keturunan Daud. Tetapi Daud beda. Dan kita tahu Bapak Mama Saudara-saudari, seperti apa Daud. Daud itu seorang anak bungsu. Dan dia dianggap nobody, bukan siapa-siapa, nothing. Dia dianggap bukan apa-apa. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, Tuhan memilih dia. Memilih dia, bukan pilih di rumah, bukan pilih dia di bait suci, bukan pilih dia di tabernakel, atau memilih dia di tempat yang layak, yang pantas, yang strategis, tidak. Tapi memilih dia ketika dia ada di padang dan disuruh panggil. Karena Samuel tidak menemukan siapa yang akan ditentukan Tuhan. Samuel tidak menemukan pilihan Tuhan. Samuel tidak menemukan. Padahal Isai memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang punya kualitas, punya perawakan bagus, ganteng, cakap, berbobot. Tetapi ternyata itu bukan pilihan Tuhan. Maka Samuel berkata bahwa Tuhan bukan melihat rupa, Tuhan tidak melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan bukan melihat casing luar, tapi Tuhan melihat hati. Daripada Daud, maka Tuhan memilih dia. Dari padang belantara, berbau keringat, karena dia seorang gembala, seorang peternak hewan, kambing domba. Seperti kita yang di Wesain yang mayoritas adalah peternak-peternak. Ini mewakili kita. Daud mewakili kita. Tetapi dia dipilih Tuhan, diambil oleh Tuhan. Ketika dia baru dari jauh, Tuhan mengatakan kepada Samuel, inilah dia. Urapilah dia, inilah yang aku pilih, yang aku tentukan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, karena itu di dalam bacaan kita malam ini 2 Samuel 7 ayat 18, dia berkata, siapakah aku ini? Who am I? Siapakah aku? Dan siapakah keluargaku? What is my family? Who is my family? So God must choose me. Allah harus memilih aku. Siapakah aku? Siapakah keluargaku? Kami nothing. Kami tidak ada apa-apa. Kami orang miskin. Orang tuaku hanya petani. Tetapi kenapa Tuhan pilih aku dan siapakah keluargaku ini? Dan dia berkata, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Engkau membawa aku sampai sejauh ini. You take me on this position. You take me on this position, on this situation. Kenapa? Siapakah aku? Sehingga engkau menempatkan aku pada titik ini, pada tempat ini. Siapakah? Nah, Bapak Mama, saudara-saudari
yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, saya ingin mengatakan kepada kita malam ini bahwa jalan hidup kita itu penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu tentang jalan hidup kita. Bahkan Daud sendiri itu tidak pernah tahu tentang jalan hidupnya. Maka malam ini saya memberi tema untuk bacaan ini, misteri kehidupan, mystery of life. Misteri kehidupan, mystery of life dari seorang raja, King David. Raja Daud menyatakan kepada kita bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan itu terjadi pada diri Raja Daud. Dan saya percaya bahwa itu terjadi pada diri keluarga Pairikas, dalam hal ini Kakak Esther bersama dengan suami Mr. Yang, Bapak Yang. Saya percaya bahwa Kakak Esther bersama dengan Bapak Yang tidak pernah menduga bahwa mereka akan menjadi sepasang suami istri. A couple. Menjadi sepasang suami istri yang akan hidup bersama. Dan mereka telah diteguhkan, diberkati Tuhan lewat hamba Tuhan yang sudah lewat. Dan mungkin mereka juga tidak pernah menduga, mereka tidak pernah memprediksi bahwa mereka akan sampai sejauh ini, mereka akan sampai sedemikian ini. Ya. Saya percaya bahwa Kakak Esther ketika pergi ke Jakarta mungkin tidak pernah membayar. Ya. Orang West Side bilang, you didn't imagine that. You didn't realize that. You didn't believe that. Kau tidak pernah menduga, kau tidak pernah membayangkan bahwa engkau akan ada dalam posisi ini. Dari Oisair menuju ke Jakarta bertemu dengan pasangan hidup yang bukan orang Oisair, yang bukan orang Indonesia. Siapa bisa duga? Siapa bisa prediksi? Unpredictable. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga. Ya. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Mama? Saya punya beberapa teman, kawan, saudara, itu orang Kupang kuliah di Jawa. Orang Kupang kuliah di Jawa, tetapi mereka tidak pernah cari orang Jawa untuk jadi pasangan hidup. Ada beberapa teman saya yang dari Kupang kuliah di Jawa, cari jodoh masih tetangga juga. Benar. Iya. Kalau saya dan Ibu Retna kan lain. Kalau saya kuliah di Jawa mungkin ceritanya lain. Atau saya kuliah di Salatiga mungkin saya salah 4 begitu. Atau saya salah 5. Iya. Tapi karena saya kuliah di Osaka dan Ibu Pendeta juga kuliah di Kupang, jadi ya memang ya itu orang rusuk memang Tuhan Sutaro begitu. Jadi saya mau bilang apa? Nah, saya punya teman dan kawan dan saudara, ya ada saudara dari Larantuka juga begitu. Pergi ke Jawa, kuliah di Jawa, menikah dengan orang Larantuka juga. Keluar lagi bilang urusan bisa cari orang lain tuh. Lu kembali ini satu juga. Saya ada kurang orang di Jawa, kok sampai lu kembali? Ya, kembali juga kau ke kampung ini, ke Kuan ini. Nah, Bapak, saudara-saudara, itu yang saya katakan. Saya percaya bahwa Mr. Yong, Mister, do you believe? You can imagine about this? No, yes. You didn't understand what God do with your life. Exactly? Yes. This is so imagine. Terlalu jauh dari pikiran kita. Kalau Alkitab mengatakan itu terlalu tinggi, pengetahuan itu terlalu tinggi, tak sanggup aku menggapainya, tak sanggup aku mencapai. Terlalu tinggi. Apapun saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka hari ini pun kalau kita melihat momen ini, saya pikir ini tidak akan pernah terjadi 2 kali. Ya, orang Singapura punya jodoh dari Amarasi.
Coba Amerika masuk akal. Ya, Mr. Young. You think the Esther from America, but he came from Amarasi, United States of Amarasi, not United States of America. Itu cara Tuhan yang ajaib. Itu cara Tuhan yang tidak pernah bisa dibayangkan, yang tidak bisa dipikirkan dengan cara berpikir manusia kita. Amin ya. Apalagi kita yang di OSA ini, saya rasa saya tidak yakin. Dan saya tidak percaya bahwa Bapak Tinus pernah minta di Tuhan bahwa Esther harus menikah dengan orang Singapura. Tidak ya. Ya mungkin Oepura lah. Kan Singapura dan Oepura kan dekat-dekat kan. Ya. Karena Bapak Tinus sering ke Sikumana Oepura, ya mungkin Esther ini jodohnya orang Oepura. Tapi Singapura yang dia punya sebut itu Singapore. Iya. Bapak Tinus ini begini mas sudah pernah ke Singapura. Kita hanya main di Oepura, di terminal OPR. Nah Bapak Mama saudara-saudara, itu yang saya bilang bahwa hal-hal ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak pernah kita pikirkan prediksi sebelumnya. Oleh karena kita tahu bahwa takdir ditentukan oleh Tuhan. Destiny, takdir ditentukan oleh Tuhan. Nasib kita Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Ya, kita mau atur baik ke mana pun kalau Tuhan bilang soalnya lu di sini, lu di sini, lu di situ, lu di situ. Ya. Kita tidak ada yang tahu waktu kita, jodoh kita, teman hidup kita, pekerjaan kita tidak ada yang tahu. Ibu pendeta cerita ada teman di sekolah. Waktu di sekolah tidak terlalu menonjol, tapi sekarang sudah jadi PNS. Ya itulah misteri of life. Itulah misteri kehidupan. Terkadang apa yang kita pandang rendah, justru itu yang diangkat Tuhan. Terkadang apa yang kita tidak pernah pikirkan, imajinasi, tetapi itulah yang Tuhan angkat, yang Tuhan pilih, yang Tuhan pertetapkan di dalam kehidupan kita. Seperti itu Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih. Dan karena itu malam ini Bapak Mama saudara-saudari, kita boleh bersama-sama dengan keluarga Pairikas di sini, bahwa inilah berkat yang Tuhan beri. Berkat tersamar, yang awalnya samar-samar, blessing in disguise. Berkat tersamar, yang tidak pernah kita tahu, tapi hari ini wujud nyata. Ini asli. Bapak Mama jangan pikir ini mimpi. Ini asli loh. Iya. Ini bukan sinetron. Model begini, ini biasa kau hanya lihat di film. Amin ya. Kakek Esther ya, amin ya. Amin ya. Model begini hanya ada di film, yang ada di sinetron. Tapi ini oisain Pak. 100% oisain. 100% made of oisain. Made in oisain. Tidak pernah. Bapak Tinus pernah rancang begini. Atau keluarga Pairikas pernah rancang begini. Keluarga Kasih pernah? Mama Yunci, jangan sampai Mama pernah diam-diam bawa nasar kok. Tidak ya, tidak. Saya juga percaya itu tidak. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saya percaya itu. Itu tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin, mungkin bagi apa yang mustahil dan mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nah Bapak Mama saudara-saudari, saya juga ingin katakan bahwa ini semua indah pada waktunya. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah untuk kita, anak dari Raja Daud, Salomo mengatakan, ini indah pada waktunya. Jadi kalau malam ini kita berkumpul bersama, kita bersyukur bersama, ya ini karena memang waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan untuk keluarga Pairikas, waktu Tuhan untuk keluarga Kasih, waktu Tuhan untuk kakak Esther dan suaminya Mr. Yong. Ini waktu Tuhan. Tuhan sudah atur segala sesuatu dengan baik, dengan presisi, dengan indah, sehingga dua orang bisa sampai di sini. Amin ya. Yes. Mr. Yang, you hot? Very hot in here. Yeah. You need air conditioner.
Or you need angin sepoi-sepoi, angin sendera, angin cipas. Ya, saya bilang Bapak Tinus harus beli AC, Bapak kasihan Bapak. Ya. Tapi terima kasih Bapak Mama, saudara-saudari. Kemarin hari Minggu saya mengatakan bahwa ini terjadi karena cinta. Amin ya, karena cinta. Saya pikir kalau bukan karena cinta tidak mungkin Mr. Yang akan Jong Yong akan datang sampai saya, tidak mungkin. Ya, kalau bukan cinta terhadap Esther, tapi cinta juga untuk Bapak Tinus, saya percaya. Untuk Mama Yunce, pasti dia bisa datang dari jauh-jauh, dari Singapura, Jakarta, transit di Surabaya atau di Bali, datang Kupang, naik ojek, pakai Grab, Mr. Yong, ya? With Marcus, with motorcycle, ojek, Grab, Maxi, asal jangan Maximus. Jadi apa? Itu karena cinta ya. Jadi Bapak Mama, kalau kita mencintai, apapun itu tidak akan ada batasan. Itu cinta. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, itu tidak akan ada batasan. Dan saya kasih tahu satu kebenaran, laki-laki siap menerima perempuan apa adanya. Amin ya. Perempuan mungkin tidak siap menerima laki-laki apa adanya. Perempuan lebih siap menerima laki-laki ada apanya. Lu ada apa? Sapi berapa ekor? King ada kesonde, Fiction ada kesonde, pick up ada kesonde, emas berapa? Ada apanya? Tetapi laki-laki tidak. Cinta laki-laki itu begitu murni, sehingga dia bisa menerima perempuan apa adanya. Dia tidak melihat latar belakang. Yang penting dia cinta, selesai. Itulah kehebatan laki-laki. Mama-mama pulang dan pikir, dan kita kesor omong itu betul kok soalnya. Betul. Pasti betul. Nah, kalau bukan Mr. Yong menerima Esther apa adanya, dia tidak mungkin datang sejauh. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sampai sedemikian ini. Tidak mungkin. Itu seperti Tuhan mencintai kita, dia datang dari surga ke bumi. Itu karena apa? Cinta, kasih. Maka Tuhan berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me, Peter? More than this. Lebih dari semua ini, apakah engkau mengasihi aku? Karena aku sudah mengasihi engkau lebih dulu. Aku sudah memberi nyawaku. Aku sudah mau mati untuk kamu. Aku berkorban bagi kamu. Aku memaafkan kamu. Lu menyangkali beta 3 kali. Oke Esther, lu sudah menyangkali Om Yang berapa kali? Dia tanya. Jangan bilang kamu nanya. Kamu udah tanya. Jangan lain. Ya, kalau saya tanya saya. Seberapa kali? Hah? Belum, insya Allah ya. Semoga seperti itu. Petrus 3 kali. Maka Yesus berkata kepada dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kembalikanlah kembali. 3 kali. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita menyaksikan karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah malam ini ya. Ini memang luar biasa, sampai-sampai MC harus pendeta, pemimpin juga kami. Ini acara bermartabat, benar-benar. Ini bukan sembarang. Ini bukan sembarang, Pak. Ya, saudara-saudari ya, tamu ini dari mana-mana ya, dari Alat, Amerika, ya, Jakarta, ya, mungkin seperti itu. Karena apa? Karena cinta kasih. Dan ini mungkin tidak akan pernah terulang 2 atau 3 kali. Tidak akan pernah. Dan Bapak Mama menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam peristiwa ini. Keluarga Pak Erikas, keluarga Kasih, Bapak Tinus, Mama Yunce, anak-anak semua bersyukur. Dan karena itu mereka setelah ini mereka akan kembali. Ya, mereka akan kembali ke dalam kehidupan mereka. Mereka akan kembali ke dalam pekerjaan mereka. Mereka akan kembali ke dalam pelayanan, Kakak Esther. Dan karena itu kami berharap bahwa mereka tetap sama-sama. Supaya ini dapat menjadi suatu referensi indah bagi kita. Ya.
Jadi mungkin ada anak-anak di sini yang bilang, "Woi, Esther, saya bisa, saya juga bisa, saya mau ke Singapura." Menggali kok yang di sini, oh saya yang baru SMA, ya, sekolah baik-baik ya. Jodoh itu Tuhan yang atur. Lu mau bikin ke mana pun tetap Tuhan yang atur. Ya. Tetapi kita tidak dibatasi oleh mimpi. Kita bisa bermimpi. Amin ya. Kita bisa bermimpi untuk apapun. Kita bisa bermimpi untuk jadi seperti apapun. Ya. Pak Gusti ini sebentar lagi dia akan pergi di India. Dia akan bertemu dengan Shah Rukh Khan, ya, Kajol. Ya, saya percaya Pak Gusti tidak akan pernah berpikir bahwa dia dari Rote, nanti dia akan pergi ke India. Kalau saya ini hanya Andia. Iya, saya ini hanya Andia. Tetapi Pak Gusti akan sampai ke sana. Saya kadang mimpi, Tuhan saya mau pergi Yerusalem, Tuhan. Tolong Tuhan, saya mau pergi Yerusalem. Karena kan saya sudah disalem Tuhan. Sekarang ini sudah disalem, hanya Yerusalem belum. Tuhan tolong, tapi saya tidak ada uang Tuhan. Saya ingin sekali. Ya. Tapi saya pun gaji terbatas Tuhan. Saya pun orang tua juga bukan kaya. Saya ingin, saya mohon Tuhan. Tapi sampai hari ini belum. Tapi I have a dream. Mr. Yo, I have a dream. Saya juga punya mimpi. Saya juga bermimpi bahwa suatu saat saya akan ke sana. Tetapi yang tadi Pak Gusti bilang, Yerusalem yang di sini ini tidak terlalu penting, tapi Yerusalem yang di sana itu yang lebih penting. Dan untuk sampai ke sana kita harus berkumpul seperti ini. Amin ya. Itu yang saya bilang, jangan mimpi mau masuk surga, tapi kalau gereja saya belum pernah masuk. Amin ya. Saya minta maaf, saya harus katakan ini. Saya minta maaf. Mungkin ayah yang tersakiti, saya minta maaf. Bagaimana mungkin mau mimpi masuk Yerusalem yang baru, tetapi gereja yang baru saja kau tidak pernah masuk? Bagaimana? Amin ya. Di Singapura saya susah, apalagi di sorga. Amin ya. Ya. It's easy go to Singapore, but not easy go to heaven. Amin ya. It's not easy, tidak mudah. Pergi kemana pun di dunia ini mungkin, mustahil, tapi mau pergi ke surga, mau gimana? Pakai apa? Elon Musk bisa tolong lu dengan dia roket, tidak bisa. Dan kau harus percaya Tuhan. Saya masuk penginjilan. Engkau harus percaya Yesus. Kalau engkau percaya Yesus, tidak ada yang mustahil. Ya, Pak Gusti tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan pada. Amin ya. Kayak Esther percaya bahwa ini ditambahkan. Amin ya. Ini ditambahkan. Engkau tidak pernah pikir. Tapi engkau sudah mendahulukan Tuhan. Tuhan melayani engkau. Engkau telah melayani Tuhan. Tuhan melayani engkau. Itu terbetul. Jadi hari ini siapa-siapa yang melayani Tuhan, jangan kecewa. Yang belum lulus PNS, jangan kecewa. Yang belum lulus P3K, jangan kecewa. Cara Tuhan mencairkan hewan, cara Tuhan berkuasa, jangan kecewa. Jangan salahkan Tuhan. Lu salahkan Tuhan tidak ada arti. Karena lu salahkan Tuhan pun dia tetap Tuhan. Tapi kalau lu salahkan Tuhan, lu pasti mati dan masuk neraka. Amin ya. Cepat atau lambat lu akan mati dan masuk neraka. Tuhan tidak pusing dengan lu. Dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Tapi lu tanpa Tuhan, lu pasti mati. You gonna die. You gonna go to hell. Atau saya kasih tahu kau hari ini, malam ini, di sini, di Osana. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia kebaikan Tuhan. Istaria, this is your wife of life. Wife of life, that yours. So you keep it. You love him. You love her. Like you love your himself. Tuhan memberkati kita semua.